dan Anda yang telah memberikan suatu fasilitasi pikiran sehingga pikiran-pikiran kita bisa tergabung dalam sebuah web series ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang banggakan di seluruh Indonesia, tentu atas nama Dewan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Budaya Minangkabau atau Gebu Minang, kami mengucapkan selamat untuk adanya wadah silaturahim dalam pengembangan keilmuan maupun identitas dari sebuah Sile Harimau Minangkabau. Penting jadi perhatian kita bersama bahwa semangat dari seluruh Indonesia ini menjadi catatan penting karena perjalanan Sile Harimau ini memang luar biasa. Kita perlu energi-energi kebersamaan, energi-energi kolaborasi untuk bisa maju lebih jauh ke depan. Tadi pagi kebetulan saya berkomunikasi dengan salah satu pemerhati silat yang juga menjadi Dewan Penasehat Pak Korneo pada Daerah Gampo, yaitu Pak Edwin Abdullah yang dulu adalah Deputi BUMN, sekarang menjadi Dirjen Ekonomi Komdigi Kementerian Digital. Kebetulan saya juga menjadi panitia seleksi untuk memilih Direktur Utama TVRI dan beliau juga pansel di RRI dan jadi kami sempat ngobrol tentang Sile Harimau Minangkabau. Penting bahwa kalau kita tergabung dalam ikatan Pancasilat, tentu Sile Harimau ini tidak akan bertumbuh. Tentu harapannya kalau ingin besar dan tumbuh menjadi identitas sendiri, memang besar dengan Kormi, kemudian kita membuat suatu komunal baru seperti yang namanya Tarung Derajat, yang namanya Bela Diri Jujitsu dan sebagainya, sebagai entitas baru yang menjadikan karakter Kazanah yang kuat sehingga kita pastikan kita bisa berdiri sebagai induk olahraga baru di KONI nanti ke depan. Tapi semangat itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada yang namanya kolaborasi atau silaturahmi. Mudah-mudahan semangat web series ini menjadikan catatan baik, apalagi nanti insya Allah ini juga saya lihat ada Pak Irwan yang akan menjadi komandan penting ketika Sumatera Selatan akan menjadi kejuaraan nasional Sile Harimau Minangkabau. Karena perlu kami sampaikan, dalam positioning hari ini kekurangan dari Sile Harimau Minangkabau adalah tentu kaderisasi. Trainer for training penting sekali dalam hal ini. Bagaimana guru-guru baru bertumbuh dengan keyakinan, dengan kestabilan, baik stabilan pikiran dan ekonomi dan sebagainya, membuat dia nyaman untuk menjadi bagian dari Sile Harimau Minangkabau, untuk menjadi seorang pelatih yang unggul dan tangguh. Ini perlu kita pikirkan lebih. Tidak hanya mungkin Dato' Erwel Gampo saja yang bisa berpikir atau Pak Korino. Banyak tokoh-tokoh Minang yang ingin berkolaborasi. Prof. Fasi Jalal juga pernah bicara sama saya. Banyak tokoh, permulakannya tentu menjadi kekuatan di sini. Apakah anggaran atau apa yang menjadi permasalahan, itu yang mungkin harus kita diskusikan lebih tajam, lebih terukur. Sehingga konsistensi dari pertumbuhan dan yang namanya keilmuan baru dari Sile Harimau Minangkabau ini bisa diterima di seluruh penjuru dengan format yang rasional dan ideal. Baik, karena ini sudah mulai, saya pikir tokoh-tokoh kita harus sharing. Atas nama Gebu Minang kami ucapkan selamat. Semoga web series ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk sering bersilaturahim, karena permasalahan-permasalahan ini tidak akan selesai kalau tidak ada komunikasi secara massal, tidak ada komunikasi secara masif, tidak ada komunikasi secara nasional. Mudah-mudahan dengan forum ini menjadikan kekuatan basamo mako manjadi, bare samo dipikul, ringan samo dijinjiang. Artinya kekuatan ini yang harus kita kolaborasikan sehingga menghasilkan solusi-solusi yang baik untuk kemajuan dari Sile Harimau Minangkabau sebagai kekuatan baru dalam bela diri di Indonesia bahkan dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka web series Sile Harimau Minangkabau kali ini di seluruh Indonesia dengan ini kami nyatakan dibuka, dan mudah-mudahan menjadi berkah dan jadi amal ibadah dan amal berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uda Andre. Mungkin sekedar informasi juga pada rekan-rekan semua, para hadirin, bahwa Bapak Yudhistira Dawis, kami manggilnya Uda Andre ya. Beliau juga menjadi jajaran Dewan Penasihat di DPP Sile Harimau Minangkabau, bersama juga dengan tadi yang beliau sebutkan adalah Bapak Edwin Abdullah. Seperti itu. Terima kasih Uda Andre atas insight-nya untuk kami.
semoga nanti apa yang menjadi harapan ke depannya, cita-cita ke depannya ini bisa terrealisasi dengan tentunya dengan progres-progres yang terus kita lakukan. Semoga langkah-langkah ini dipermudah tentunya dengan kolaborasi tadi kita bisa mencapai suatu mimpi yang lebih tinggi, bagaimana menjadikan melahirkan satu hasanah baru. Tadi bahasanya bahwa bela diri Indonesia itu ada banyak, salah satunya sila harimau yang akan kita dorong juga ke level internasional. Terima kasih atas masukannya untuk Uda Andre. Baik, Bapak-Bapak semua, mungkin sudah tidak sabar lagi bagaimana kita menerima materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Guru Gadang yang terhormat Bapak Edwel Datu Alajo Gampo Alam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji tetap kita aturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita waktu dan tempat untuk dapat bertemu, berkomunikasi lewat website. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh teladan kepada umatnya. Yang saya hormati Bapak Yuli Andre sebagai Sekjen dari Gebu Minang. Yang saya hormati juga Bapak Ketua SAM, Bapak Kurinor Brasir. Yang saya hormati juga Sekjen, dan yang saya hormati saudara-saudara saya Silat Harimau Minangkabau di DPD masing-masing. Saya sedikit mengenai Islam Minang, ketek nak pasabian namo gadang nak bebon gala, bari jemaah diminta. Saya sini akan mengungkap sejarah panjang mengenai silik harimau Minangkabau. Tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan prinsip masyarakat Minangkabau, yaitu alam tak kembang dijadikan guru. Bagi orang Minangkabau, alam bukanlah sekedar tempat hidup, melainkan sumber pengetahuan, guru kehidupan, dan inspirasi dari setiap bentuk keilmuan, termasuk bela diri yang dikenal dengan nama silik. Sejak awal keilmuan secara kuat dikaitkan dengan seorang pengembangkan yang dikenal dengan Datuk Sudi Dirajo yang rentang waktunya sekitar 1097 hingga 1198. Dalam tradisi lisan masyarakat, beliau dikenal sebagai penasehat Raja Minangkabau, sekaligus sebagai tokoh besar yang meletakkan dasar-dasar kebudayaan, mulai dari adat istiadat, tata busana, hingga keilmuan bela diri. Di masa beliau, Minangkabau tidak hanya membangun struktur sosial, tetapi juga membentuk karakter masyarakat kuat, tangguh, dan selaras dengan alam. Dalam perjalanan, Datuk Sudi Dirajo memiliki 4 orang pengawal utama yang bukan hanya bertugas menjaga, tetapi juga memimpin ekspansi wilayah untuk membuka nagari-nagari baru dengan Manerupo. Mereka itulah yang dikenal dengan nama Kuciang Siam, Kambiang Hutan, Anjiang Mualim, dan yang paling dikenal dalam sejarah yaitu Harimau Campur. Sosok Harimau Campur inilah yang kemudian menjadi kunci dalam lahirnya satu aliran silik yang khas Minangkabau yang disebut silik Harimau Minangkabau, yang dulunya disebut dengan silik Inya. Dulu sangat tabu sekali. Kita dari nenek moyang menyebut itu adalah silik harimau, tapi adalah silik ini. Dan saya sendiri sebagai pengembang
yaitu saya adalah Edwal Datuk Rajo Gampualam yang diangkat secara adat sebagai kepala suku di Minangkabau. Dalam persekutuan yang memiliki keterkaitan kuat dengan peran tersebut adalah suku Sekumbang ini. Dalam berbagai tradisi lisan dan pemahaman adat, suku Sekumbang dikenal sebagai bagian dari kelompok suku Patra Dubalang, yakni kelompok yang secara kultural memiliki peran dalam aspek pertahanan, keberanian, dan penjagaan wilayah. Identitas yang tidak hanya melekat secara sosial, tetapi juga tercermin dalam silsilah kewarisan yang saya terima. Sile Harimau Minangkabau merupakan salah satu warisan seni bela diri tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya Agam, Indonesia. Tradisi ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat persekutuan Sekumbang yang secara genealogis dan kultural berasal dari Balingka, Sumatera Barat, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dari tradisi Minangkabau, yaitu di kawasan Agam. Garis pewarisan Sile Harimau Minangkabau dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19. Generasi paling awal yang diketahui menemukan warisan itu adalah inya buyut saya yang bernama Ene Angguy. Pada masa tersebut, dari Ene Angguy sendiri dia mewariskan keilmuannya kepada Ene Dina Sultan Mangkuto yang kemudian menjadi penjaga pelestari tradisi ini di lingkungan kaum dari persekutuan. Selanjutnya, Ene Dina Sultan Mangkuto mewariskan keilmuan tersebut, kewarisan Sile Harimau Minangkabau, kepada saya sebagai Datuk Rajo Gampualam. Dan saya sendiri dituntut untuk mempelajari sile-sile harimau yang ada di Minangkabau. Dan sile yang saya pelajari, baik dari Balingka sendiri, saya mempelajari mencari pewaris sile harimau, yaitu saya juga belajar ke daerah Pasaman. Saya juga belajar di Pasaman dengan Ene Harimau Barantai. Saya juga belajar ke Lintau, ke tepi Selo. Saya juga belajar ke Sungai Puar dengan Inyak Silibakar, yaitu dia pewaris silat harimau juga. Dan saya belajar mencari dan menyelusuri di mana saja silat harimau Minangkabau berada. Dan alhamdulillah dari berbagai guru itu, dari sumber yang saya pelajari itu adalah Minangkabau. Makanya dengan tekad yang bulat, saya namakan adalah Sile Harimau Minangkabau, karena dia adalah berasal dari Minangkabau. Dan juga saya tidak luput mempelajari juga sile-sile yang ada di Minangkabau. Terus dalam Sile Harimau Minangkabau, dari beberapa guru yang saya dapat, itu saya rangkumkan dengan filosofi. Filosofi yang saya pakai adalah yang kami kembangkan. Garak, gari, pandang, kutiko. Garak itu apa? Garak itu adalah membaca situasi, membaca teori-teori apa yang akan terjadi dan apa yang akan berbuat terhadap diri seseorang. Gari adalah antisipasi kalau datang sesuatu yang merugikan diri sendiri. Dan gari inilah kita mempunyai insting untuk mengantisipasi. Pandang itu sendiri adalah keyakinan di dalam hati. Bagaimana dalam keyakinan kita ini sesuatu bisa kita laksanakan. Kutiko adalah timing atau waktu yang tepat mengeksekusi dari antisipasi yang kita pilih. Jadi filosofi dalam
dihadapkan untuk pasile, tetapi juga kita menghadapi dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini juga kita akan melihat dari garak situasi yang berlaku. Setelah itu garis apa yang harus kita lakukan. Setelah pandang apa keyakinan yang harus kita laksanakan. Dengan ketika, dengan waktu apa yang bisa kita perbuat. Dan insya Allah bagi kami Sile Harimau Minangkabau bukan hanya mengembangkan secara fisik, tetapi juga kami mengembangkan secara filosofi. Jadi orang Minang dalam Sile ini, dia bukan hanya ahli dalam gerak fisik, tapi dia juga kita latih ahli dalam basile aka atau lidah. Dan kami pun mengembangkan yang namanya pandeka. Pandeka adalah orang-orang di Minang yang bisa menggunakan akalnya. Ketika seorang pasile sudah tidak ada, sudah lari dari akalnya, dia tidak menjadi orang Minang lagi. Dia akan menjadi yang istilah kami Minangnya hilang tinggal kerbau, yang dia cuma memiliki pemikiran yang ada di dengkul seperti binatang. Tapi Sile Minangkabau ada pikir dan menganalisa. Dan itulah bagi kami azasnya ajas Pandeka. Dahulu keilmuan ini dijaga dan diwariskan dalam persukuan sebagai amanah leluhur. Namun hari ini dibuka untuk seluruh manusia karena ilmu sejatinya bukanlah disimpan, melainkan untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Sebab setiap ilmu yang membawa kebaikan akan menjadi orang zariah yang terus hidup, bahkan ketika pemiliknya telah. Jadi, perlunya orang Minang berprinsip, sakapa diurang sapuluh tapi prinsip-prinsip ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sudah tidak sesuai dengan prinsip orang Minangkabau sendiri. Adai besadi sarak besadi kitabulah. Dalam kitabulah kita diatur, kita diajarkan, sampaikan walaupun satu ayat, maka berdosalah kita kalau tidak mengembangkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena itu merupakan menjadi amal jairiyah. Dan mudah-mudahan Sile Harimau Minangkabau ini akan menjadi milik anak bangsa, akan menjadi sile yang mendunia bagi anak bangsa sendiri, dan saya yakini bisa membentuk golden karakter karena sekarang orang sudah lari dari jati dirinya. Nah, dari itu saya sangat senang sekali dengan Sile Harimau Minangkabau sudah disambut oleh anak bangsa dari Indonesia, sudah tidak memandang lagi itu adalah orang-orang Minangkabau. Dan saya sendiri alhamdulillah juga sudah mengembangkan ke beberapa negara dan disambut juga oleh negara-negara asing. Ya, baik sekarang yang berkembang itu di Singapura, di Inggris, di Abu Dhabi sendiri. Dan mudah-mudahan semangat-semangat ini tidak hanya bagi saya, tapi menjadi semangat yang luar biasa bagi kader-kader Sile Harimau Minangkabau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sekjen Gebu Minang tadi, kita akan menerbitkan kader-kader yang baru. Dan itu harapan saya, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya akan mengeluarkan Fakta Orang Minang, talantakan pihak talindu kanukun, berinya maaf saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Datuk Edward. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan ya. Populerkan istilah harimau ini dan sudah membuat masyarakat Indonesia maupun dunia mengakui bahwa silat harimau Minangkabau ini adalah suatu olahraga atau suatu ilmu bela diri yang bisa berkembang luas untuk diterima untuk di seluruh Nusantara dan dunia. Adapun yang ingin kami harapkan di sini adalah karena kita bagian silat harimau ini organisasi sayap dari Gebu Minang. Kami sangat berharap sekali
partisipasi teman-teman Kebun Minang yang memberikan dukungan terhadap kejuaraan ini. Terutama kami berharap adanya surat resmi dari Ketua Umum Kebun Minang Oso dan Sekjen pada seluruh DPW dan DPD Kebun Minang untuk memberikan dukungan kepada penggiat-penggiat silat harimau ini untuk hadir di Kota Palembang ini. Dan tentu harapan kami tidak hanya dukungan dalam bentuk ucapan saja, setidak-tidaknya ada dukungan tertulis dari Kebun Minang Pusat kepada seluruh Kebun Minang yang ada di Indonesia ini, agar ikut berpartisipasi dan mendukung kegiatan kejuaraan nasional ini. Mudah-mudahan begitu juga kami di Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini, kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh kelompok-kelompok Minang tentang kejuaraan silat harimau Minangkabau ini. Dan itu sudah menjadi booming di sini di Palembang ini, khususnya dengan rencana kegiatan silat harimau Minangkabau ini. Dan itu tidak saja hanya di kalangan masyarakat Minang, termasuk di pemerintah juga sangat memperhatikan kita. Artinya kemarin kita menampilkan silat harimau di rumah dinas Wali Kota Palembang, dan itu beliau memberikan apresiasi Wali Kota terhadap silat harimau yang kita di dinas. Dan begitu juga di acara resmi seperti Car Free Night. Jadi silat harimau ini sudah booming, pejabat dari dinas lain, kami teruskan untuk menyambut Pak Gubernur menampilkan silat harimau ini. Kami berupaya semaksimal mungkin, insya Allah kejurnas ini kami dukungan untuk masyarakat Minang, seluruh lapisan SHM di Indonesia ini, insya Allah ini bisa jalan dengan kami akan percaya di semua. Kita doa bersama-sama supaya ini bisa berhasil dengan baik juga. Kami juga di sini tidak hanya artinya berupaya prestasi silat harimau Minangkabau ini, kejurnas ini akan menjadikan momentum sejarah di Palembang ini, bahwa kita tiap tahun akan bisa melaksanakan kejuaraan silat harimau ini di masa akan datang. Makin kita sering mengadakan kejuaraan, makin banyak juga peminat-peminatnya, bukan hanya orang Minang, termasuk orang luar dari masyarakat umumnya ingin berlatih untuk silat harimau Minangkabau ini. Kami kira itu Pak Sekjen harapan kami, dan kami harapkan dukungan dari Kebun Minang pusat terhadap kejuaraan nasional ini, yang dukungan dari APJ bersifat tertulis, himbauan kepada seluruh Kebun Minang, baik itu provinsi maupun daerah-daerah, untuk memberikan dukungan secara resmi kepada silat harimau Minangkabau ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah. Jadi pertanyaannya tadi sebenarnya satu, cuman ada lanjutan dari beberapa harapan dari Pak Irwansyah selaku pimpinan wilayah harimau Minangkabau Sumatera Selatan, bagaimana nantinya beliau berharap adanya support dari Kebun Minang gitu ya. Dan nanti mungkin akan kita eskalasikan ke Kebun Minang. Pertanyaannya Pak Dato izin terkait dengan bagaimana di masa lalu ada yang dalam tradisi lisan di masyarakat Minang sendiri disebut dengan harimau jadi-jadian tadi. Nah, itu bagaimana perkembangannya saat ini? Apakah masih ada? Dan terus bagaimana dengan silat harimau Minangkabau yang sekarang kita boomingkan sebagai induk olahraga sekaligus budaya Indonesia yang kita mau bawa ke internasional ini? Apakah masih ada unsur pengaruh tersebut atau tidak? Mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak Dato. Ya, terima kasih atas pertanyaan mengenai kalau kami di Minang itu menamakannya adalah cindaku. Jadi silat harimau kalau di zaman sebelum Islam masuk, orang masih banyak mempercayai waktu zaman itu animisme dan juga dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Betul apa yang dikatakan tadi, tingkat tertinggi dalam silat harimau di waktu itu adalah berkolaborasi dengan ini harimau itu adalah sebangsa jin dengan upacara
upacara biasanya mengikuti syarat, misalnya mandi dengan jeruk yang ditanam di kuburan, memakan hati ayam mentah, lalu menyatu di lidah sapi dengan kemenyan. Nah, itu adalah tradisi-tradisi untuk zaman dulunya adalah untuk mencari kekuatan. Karena kalau orang dulu kalau dia tidak mempunyai kekuatan yang handal dalam menghadapi dunia, yang dunia waktu itu adalah berlaku hukumnya adalah hukum rimba. Jadi mereka mencari kanugerahan, mencari ilmu-ilmu yang kayak begitu adalah untuk memperkuat dirinya dan untuk menyatakan bahwasanya dia itu adalah yang terkuat. Jadi mereka menghalalkan segala cara dengan upacara-upacara keyakinan bahwasanya siluman atau ini harimau itu menyatu di dalam dirinya. Dan kepercayaan ini sebetulnya sekian persen masih berlaku di Minangkabau. Tapi kita di Silik Harimau Minangkabau sesuai dengan semangat yang diberikan oleh Harimau dan Salapan, yaitu semangat Islami yang menjauhkan kita dari hal-hal yang berbau syirik dan memperkuat keyakinan kita yang maha kuat, yang maha satu itu adalah Allah. Baik itu jin siluman atau para yang masuk ke tubuh manusia yang berupa yang dikatakan inyak balang, yang dikatakan cindaku, itu semuanya akan tunduk kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Dan di Silat Harimau Minangkabau kita juga menguat keyakinan tidak ada di alam ini yang kuat melainkan yang maha kuat itu adalah Allah. Jadi kearifan lokal yang terjadi itu memang betul dulunya dan sampai sekarang masih ada yang meyakini ketika dia mati dia akan menjadi harimau. Ketika dia memutuskan silik, dia akan bersilik dengan harimau siluman, yaitu harimau kampung. Yang mana juga saya dulu belajar mengenai dari beberapa guru, ada yang bisa menghadirkan inyak itu, yang mana yang saya lihat itu adalah inyak harimau siluman, yang mungkin di kampung-kampung dikatakan inyak penjago kampung. Tapi alhamdulillah dengan kuatnya rasa tauhid dan akidah yang kita yakini, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Semuanya itu yang menjaga diri kita adalah Allah. Dan di Silik Harimau sendiri, keputusannya itu nanti adalah bagaimana kita menghadapi maut dan bagaimana kita menghadapi malaikat. Apakah ilmu yang kita pelajari ini bisa dibawa mati? Makanya di kita di Silat Harimau ada juga istilah hidup ke dipakai, mati ke dipatubuh. Artinya mati pun kita jangan sampai disesatkan oleh iblis, disesatkan oleh jin. Kita mati itu adalah innalillah dan kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan juga dari Silik Harimau ini saya bisa mengembangkan yang menjadi suatu amal jairiyah. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Datuk. Saya mewakili dari Minangkabau dan berkolaborasi, dan saya waktu itu ikut juga menghadap 08 adalah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Di perjalanan kami sebagai pendiri Satria Muda Indonesia, pencaksilat itu sudah berkembang dan sudah menjadi perguruan yang besar dan banyak menerbitkan atlet yang menjadi juara-juara nasional di PBIPSI, dan itu adalah termasuk perguruan yang besar. Di perjalanan itu saya melihat SMI sudah berkembang dengan bagus, tetapi saya sangat miris sekali ketika saya lihat turunan dari nenek moyang saya tidak ada lagi yang akan melanjutkan namanya Silik Harimau Minangkabau. Dari itu ada suatu amanat, apakah saya akan melanjutkan saku ini atau saya akan membiarkan dia terkubur. Dari situ saya bangkit, dari situ saya lihat Satria Muda Indonesia sudah besar, sudah menjadi aliran yang bergabung di pencaksilat. Nah, saya sendiri menyadari Minangkabau itu sebetulnya tidak mengenal namanya pencaksilat
Karena pencak itu lebih banyak berbahasa di Jawa sendiri, silik itu adalah dari Melayu. Silat itu adalah dari Melayu. Kami di Minangkabau mengenalnya itu adalah silik. Jadi sebetulnya bela diri itu adalah dengan ciri khasnya, dengan nama bela diri tradisinya. Jadi saya juga melihat, karena saya juga mewakili Indonesia, pernah tampil undangan bela diri Indonesia di Bercy Prancis. Nah, di Bercy ini saya melihat kenapa orang-orang di Eropa ini menghargai bela diri dunia dengan nama masing-masing. Misalnya, India menurunkan bela dirinya dengan Kalari Payet. China menurunkan bela dirinya dengan Shaolin Kung Fu. Filipina dengan menurunkan atletnya dengan Kalari, dengan menurunkan dirinya ekstrima kali. Israel juga menurunkan bela dirinya dengan nama Krav Maga. Prancis sendiri dengan Palitudo. Di sini saya berenung, kenapa kita bangsa yang besar ini tidak kembali dengan nama keaslian kita? Karena dunia tahu yang mengembangkan bela diri atau yang dari pencak silat, saya melihat dunia mengakui dua sumbernya, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tetapi dari perkembangan saya merasa bergabungnya silik Minangkabau ke pencak silat ini mengkebiri. Sebab mengkebiri ini diatur dengan program-program jurus standarisasi yang menasional. Jadi silat tradisi yang bergabung itu tidak akan berkembang. Karena adalah perkembangan dari waktu itu, yang berkembang adalah silat tunggal ganda regu dan tanding. Dalam siliknya berpasangan sendiri itu kadang-kalanya banyak beraliansi di luar Minangkabau. Nah, saya merenung dan saya harus mengerti silik tradisi dan mengenalkan lagi bahwasanya kami mau mempunyai bela diri. Alhamdulillah, silik itu mulai dibuka dari 2006 itu. Saya mulai memperkenalkan, mulai membukti, walaupun banyak terjadi kritikan apa dan mengembangkan yang mana itu hanya dikembangkan sukuan atau keponakan saja dan hanya khusus untuk orang Minangkabau. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, saya sudah memegang azas syarat dari kita ini harus kembangkan mulai dari akar rumput, mulai dari akan saya building karakternya, mulai dari anak kecil sampai ini sudah harus menjadi milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik. Malahan saya juga berprinsip tidak apa silik harimau ini kuasai orang-orang di luar Indonesia, yaitu termasuk internasional. Karena kalau kembangnya silik mau secara internasional mengharum nama bangsa dan ini akan memperkenalkan itu sendiri di kancah dunia. Jadi setelah kita berembuk, setelah kita bertemu dengan beberapa orang-orang Minang, akhirnya kita melegalisasikan silik harimau ini secara legal, yaitu tahun 2000. Dan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan saya ini didukung oleh saudara-saudara saya yang ada, yang bergabung di bawah harimau itu. Assalamualaikum.
Balik. Terima kasih Pak Datuk. Jadi jawabannya bahwa jam 6 seremoni Tuan bisa katakan oleh Provinsi Minangkabau di luar posisi Bumbang masyarakat umum. Enggak, kalau sekarang ini masih istilah hari yang orang Jawa gitu ya, ada orang Madura, Betawi, udah majemuk gitu, sudah banyak. Tapi kalau orang sini mati jadi di luar negeri. Di luar sampai 2022 itu secara legal, secara hukum dan sebagainya itu, dan kita tambahkan 2000 itu ekonomi di dalam rakernas yang tidak salah kita tidak sah nasional. Baik, terima kasih untuk untuk kita semua menambah kita sudah dahulu dan sekarang kita dan menjadi aman firman dan untuk kita semua. Terima kasih itu. Dan mungkin selanjutnya untuk kita materi Presiden Indonesia Bapak Koinop Dasir yang materinya terkait kondisi harimau Indonesia. Jadi SHM Indonesia ini adalah nama organisasi induk untuk olahraga darat nasional. Sebentar. Terima kasih Ketua atas waktu yang diberikan. Mungkin terpotong sedikit berbicara apa dan apa. Tapi menarik apa Datuk sampaikan tadi. Ini dan Sumatera ya karena ini dari tagat nanti sangat dikai Sumatera Barat. Kemudian kita akan ada filosofi 3 pilar gitu. Yaitu yaitu pilar bersurau. Yang kedua pilar yang kita yaitu nah, dari dulu kita di Sumatera Barat itu di semua agama ilmu juga tidak kakinya sila inilah yang dia di situ bukan. Nah, sirat harimau ini semakin menjadi pewaris ke ya kan, bagaimana apakah ini bisa kita filosofi Surawi kita galakkan kali atau kita hidupkan, bagaimana caranya pada antara ini. Mungkin informasi penjelasan mungkin dulu kurang. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sengaja menjadi surau itu adalah Recording in progress. sebutkan tadi, kita akan mengenai silik dua yaitu agama, mengenai budaya, dan silik taga yaitu
kekelakian dia mempunyai bela diri namanya Silik. Dan ini insya Allah kami dari Silik Minangkabau sendiri akan menampung para murid-murid, para generasi bawah, akan kami ajarkan bagaimana namanya basilik secara silik duduk, yaitu membentuk mental, spiritual dan building karakternya. Di sini kami kadang-kadang mengajarkan yaitu prinsip-prinsip di Minangkabau. Misalnya, saya akan mengajarkan untuk dari yang kecil, saya tanya, apakah kalian di Minangkabau tahu dengan namanya yang ampek? Yang ampek itu apa? Yaitu di Minangkabau ada yang kata apa mendaki, mendatar, menurun, dan melereng. Nah, kalau ini kita sudah tanamkan, mulai dari anak-anak kecil, dia nanti akan tahu bagaimana dia itu menghormati orang yang lebih tua. Artinya bagaimana? Kalau seseorang yang tidak lagi menghormati orang yang lebih tua dari dia, maka hilang dari karakter Minangkabau. Karena Minangkabau itu adalah Minang dan Kabau. Kalau Minangnya hilang, tinggallah kerbaunya. Kita tidak mau mencetak generasi-generasi seperti kerbau. Itu sudah berbahaya sekali. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menyimpan, dan semua tahu masalah moral di Minangkabau sendiri itu sudah sangat menurun. Yaitu dengan ada terjadinya prostitusi yang meningkat, LGBT, ada juga narkoba, dan ini menurut saya karena ponamen-ponamen tadi sudah mulai memudar di Minangkabau. Nah, dari itu tugas pelatih yang ada di Indonesia ini adalah mengembalikan jati diri, membentuk jati diri anak bangsa ini. Karena saya meyakini bangsa kita ini merdekanya adalah mungkin 90% adalah dari tetua-tetua Minangkabau, yang mana mereka berhasil dididik dari didikan surau tadi. Jadi yang kita pun berprinsip, mudah-mudahan dari Silik Harimau Minangkabau kita bukan hanya melatih mereka dalam bersilat secara fisik, tetapi kita juga akan mendidik dia secara mentalitas sesuai dengan adik di Minangkabau, yaitu adik bersedi sarak, sarak bersedi kita pula. Dan juga kita, kalau orang di luar muslim, kita di sana akan melihatkan kita adalah seorang muslim bersaudara, kita adalah seorang muslim berkarakter, kita adalah muslim yang mempunyai cinta damai, bukan muslim yang teror, bukan istilahnya seorang muslimin yang membuat gaduh. Dan itulah cita-cita kita Silat Harimau Minangkabau. Jadi insya Allah kita dengan perilaku kita akan mendunia, dengan perilaku kita ini bisa menjadi contoh teladan juga buat anak cucu kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Datuk. Pertanyaan bagus ini, bagaimana sejarah terkait dulu di masa lalu Minangkabau itu generasi muda lelakinya yang hidup di surau sampai dengan berangkat merantau dibekali banyak hal tadi ya. Baik, mungkin di era sekarang kondisi sudah berubah di era modern. Jadi surau itu berganti menjadi areanya adalah rumah dan lembaga pendidikan, sekolah tentunya, yang mana nanti diharapkan dari oleh Datuk sendiri menyampaikan pelatih-pelatih Silat Harimau inilah yang akan membantu pembentukan karakter tadi untuk anak-anak bangsa di masa depan. Baik, untuk sesi Datuk Edwell mungkin sudah selesai. Para peserta semua, kita akan lanjut. Terima kasih. Bang Nanda, masih boleh nanya Bang Nanda? Mungkin nanti kita kumpulkan saja pertanyaannya silakan tik kolom chat, nanti akan kita share di grup ya, apapun yang jadi jawabannya kita minta Datuk jawab, karena ini terkait waktu. Udah izin ya, jadi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Bagaimana yang kami menyampaikan adalah Presiden Silat Harimau Minangkabau Indonesia, Bapak Koinur Dasir, dengan temanya adalah organisasi di SHM Indonesia ini, kondisi sekarang dan sekarang ini seperti apa ya. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, Pak Koinur izin kami berikan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya hari ini kita bisa hadir dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tak lupa juga kita panjatkan sholawat
dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dan muliakan Guru Gadang Silek Harimau Minangkabau, Bapak Edwel Datuk Rajoga Pualam. Yang saya hormati juga Gerakan Ekonomi Budaya Minang, Bapak Darwis. Kemudian yang saya hormati juga peserta Zoom dari seluruh daerah, provinsi, kota, dan kabupaten, baik itu pengurus Silek Harimau Minangkabau maupun masyarakat umum. Dan juga tak lupa kepada dari luar Indonesia juga saya ucapkan salam hormat. Kemudian juga untuk pengurus SHM, Dewan Pimpinan Pusat, beserta host yang telah mempersiapkan acara ini. Perkenalkan, saya Korinov Dasir, saya Ketua Umum Silek Harimau Minangkabau Indonesia. Mungkin begini ya, saya akan cerita awal dulu sedikit. Tadi sudah di-spill oleh moderator dan juga oleh Guru Gadang kita bahwa Silek Harimau Minangkabau ini memang sudah sah badan hukum itu 2022, kemudian menjadi anggota induk olahraga POM itu 2024. Sebelumnya saya pertama kali kenal dengan atau tahu Silek Harimau Minangkabau ini sebenarnya ada sejarahnya, yaitu saya nonton trailer dari waktu itu film Rantau, dan saya lihat ini sepertinya ini Silek Minang gitu kalau lihat dari gerakan-gerakannya. Ternyata saya coba cari-cari pada saat itu di internet tahun 2008 atau 2009 saya cari-cari, dan akhirnya ketemulah email beliau Bapak Datuk Rajoga Pualam. Kemudian saya coba kontak, kemudian beliau memberikan nomor telepon. Saya tahu bahwa pada saat itu seperti yang disampaikan oleh Pak Datuk bahwa Silek ini masih turun di dalam silsilah keluarga, yaitu sukuan Sikumbang. Nah, oleh karena saya merasa, saya memang saya besar di Jakarta, tapi saya mencintai budaya, terutama budaya Minangkabau. Dan saya lihat pada saat itu ini silat bagus banget gitu kan. Saya juga pencinta bela diri juga. Akhirnya saya kontak, saya datang ke Guru Gadang untuk pengen belajar. Jadi saya ajak anak saya. Nah, sebenarnya untuk Silek Harimau Minangkabau itu dimulai itu dari awal tahun 2000-an itu ya, 2009 itu. Kemudian kita mulai latihan. Pertama kita coba latihan di rumah dulu. Dari situ kita pindah ke Siena Martial Art. Dari Siena kita pindah ke Jalan Tanah Abang ya, Tanah Abang Bukit, di depan dari Hotel Millennium. Nah, di situ mulai terus berkembang. Memang berkembang masih patah tumbuh hilang berganti. Terus kemudian berjalannya waktu, kita mendapatkan beberapa pelatih-pelatih dan mulai menyebar ke tempat-tempat lain di Jakarta dan kemudian ke Sumatera Barat, dan akhirnya sampai saat ini berkembang. Alhamdulillah 2000 di SHM berdiri, dan bahkan juga ada yayasan Silek Harimau Minangkabau. Jadi ada dua, ada federasi dan ada yayasan gitu. Nah, kemudian dengan kerja keras dari pengurus, terutama Bang Nanda ini ya sebagai sekjen dari Silek Harimau Indonesia, ini luar biasa banget. Akhirnya kita berhasil masuk ke induk olahraga di bawah Kemenpora. Jadi kalau kita tahu di Kemenpora itu ada 3 induk olahraga. Yang pertama ada Komite Olahraga Indonesia, KOI, kemudian ada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, kemudian ada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. KOI itu adalah untuk yang internasionalnya, kemudian prestasi. Dan KORMI adalah yang tadi semua olahraga budaya atau tradisional. Nah, kita Silek Harimau Minangkabau masuk sebagai induk olahraga di sana. Jadi kalau bela diri
bela diri silat. Kalau di KONI itu kita kenal dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, beruntungnya alhamdulillah kita masuk sebagai induk olahraga di KORMI ini. Itu pada tahun 2024 bulan Juli, dan alhamdulillah setahun kemudian bulan 2025 bulan Juli akhir dan awal Agustus kita berhasil mengirim penggiat-penggiat kita, ya, kalau di KORMI namanya penggiat, kalau di atlet olahraga kita nggak buat atau kita saat itu ya kita dari atau provinsi-provinsi yang sudah ada ekosistem kita di sana, dan kita berhasil mengirim 12 provinsi ke sana. Alhamdulillah berkat kerja keras semuanya, tentunya juga dukungan dari pendana-pendana dari masyarakat Minangkabau yang ada di masing-masing kota dan daerah, kita akhirnya bisa berangkat dan melaksanakan Fornas pertama kita di Lombok, NTB. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bagi kita yang untuk pertama kalinya mengikuti Fornas ini. Dan saat ini alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, ya, semua pihak pengurus di sini, guru gadang juga, kemudian pengurus-pengurus DPP, DPW, dan PPD kita, itu bisa akhirnya kita sudah ada di 19 provinsi, alhamdulillah, sampai yang paling ujung adalah Papua Barat. Alhamdulillah kita sudah ada di sana. Yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita mengembangkan ekosistem di setiap provinsi yang ada. Jadi di setiap provinsi ini tentunya minimal ada 5-6 kota dan kabupaten yang harus kita isi. Nah, ini betul-betul memerlukan kerja keras yang luar biasa, ya, jaringan yang luar biasa juga. Jadi masing-masing PPW, ketua-ketuanya nanti bisa menunjuk siapa ketua-ketua PPD dan menghidupkan ekosistem di sana. Nah, juga kita karena keterbatasan kita dari sisi finansial, seperti yang tadi juga sempat di-spill oleh Bapak Yuli Andre, bahwa untuk bisa mengatasi itu, kita melakukan yang namanya training online. Nah, ini mungkin hanya beberapa yang melakukan seperti ini, dan kita sudah melakukannya training online ini, dan itu bersertifikasi. Jadi kita sekarang udah batch 4, ya, bagi Bapak Ibu yang berada jauh di luar dari Jakarta, dari jangkauan kita, mungkin bisa ikuti training online ini agar bisa mempelajari Silih Harimau Minangkabau. Tapi tentunya untuk itu kita meminta kesediaannya untuk bisa mengabdi untuk membangun ekosistem di masing-masing daerah masing-masing. Jadi mau di provinsi ataupun mau di kota dan kabupaten. Nah, alhamdulillah sudah 19 dan saat ini kita berfokus, ya, untuk mengembangkan ekosistem di sana. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irwansyah, Ketua PPW Sumatera Selatan, bahwa akan ada kejurnas, ya, di sana di kota Palembang tepatnya. Nah, ini kami dari DPP mengajak semua PPW dan PPD untuk mempersiapkan penggiat-penggiatnya untuk bisa berangkat ke kejurnas kita nanti di Palembang. Ayo kita ramaikan semuanya, ya, dari mulai ujung Sumatera sampai dengan ujung Irian, ya, sampai dengan Papua. Masih ada waktu untuk persiapkan diri, ya. Silakan daftarkan segera, ya, karena waktu tidak lama lagi. Dan webinar ini sebenarnya juga salah satunya adalah untuk menggaungkan kejurnas kita di bulan Juni yang akan datang ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, agenda berikutnya yang tidak kalah pentingnya, ya, selain kejurnas tadi, di setiap provinsi dan kota itu ada Forkot dan Forda. Nah, itu akan diselenggarakannya sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, sebagian besar ada yang di bulan September atau Oktober. Jadi untuk bisa maju ke
kita coba ikutin ya yang Kapolda. 2027 nanti akan ada Fornas di ini betul siapkan sekali. Kalau Fornas ke-8 memberangkatkan 12 provinsi, dan tentunya saya berharap 19 ini bisa mengirimkan penggiat-penggiatnya Nah, sebagai buat Bapak Ibu yang mungkin yang dari umumnya ini dilaksanakan di dalam, karena kita hidup organisasi olahraga di Formas juga nanti akan menjadi ajang silaturahmi kita, bertemu seluruh dari pengurus sampai nanti sana berkunjung Sulawesi Tengah ya. Saya dapat info kemarin dari Sulawesi Tengah itu menyiapkan dana hampir 285 miliar untuk kegiatan Fornas ini ya, nanti bisa mempermudah kita dalam pelaksanaan juga. Lanjut mungkin Bapak Ibu. Recording in progress. Kegiatan kita pada malam hari ini menjadi hidup. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sehubungan yang disampaikan Pak Ketua tadi. Yang pertama sekali beliau, Pak Presiden SHMI menyampaikan keterbatasan finansial. Sehingga kita dalam pengembangan Silek Harimau Minangkabau ini itu ini bukan sedikit percepatan dari penguasaan para pelatih ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Secara khusus kami meminta kepada organisasi besar Gebu Minang yang terdiri dari petinggi-petinggi orang Minang untuk bersama-sama menghidupkan Silek Harimau Minangkabau ini. Awak tidak bisa pada seorang-seorang bahasamu mampu menjadi. Artinya kalau ini ikut serta di kejurnas yang dilakukan di Palembang Selatan ini, insya Allah Silek Harimau Minangkabau ini tidak hanya menjadi tradisi yang mendunia, tapi juga jadi sangat dikenal kali. Yang cukup singkat ini artinya kita tanggal 9 itu sudah ada dan kita ini perlu dukungan dari Gebu Minang nasional. Artinya apa? Kalau Gebu Minang di masing-masing DPD provinsi-provinsi itu memberikan apresiasi, memberikan insya Allah kegiatan kejurnas ini dan bahkan nanti Fornas 2027 itu akan berjalan sesuai yang kita inginkan, dan kemudian cikal bakal pelatih SHM ini akan dihasilkan di kejurnas Palembang ini insya Allah. Nah, itu kami sekali lagi mengingatkan, berharap Gebu Minang DPP Gebu Minang juga di ketua-ketua DPD Gedang bagaimana menghidupkan Silek Harimau Minangkabau ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan kejurnas sehingga betul-betul kita ramai, kita optimal, itu harapan kita, dan Silek Harimau ini betul-betul berkembang sesuai dengan keinginan dari Guru Gadang Kito dan para senior-senior yang ada di DPP. Kemudian yang kedua, tentunya kegiatan-kegiatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan teknik.
Artinya teknik Sile Harimau Minangkabau ini perlu kita optimalkan dengan melahirkan para pelatih-pelatih di kabupaten dan kota. Nah, kita tahu dan kami sangat paham sekali, kita di Palembang itu mulai timbul semangat untuk melatih kader-kader kita. Nah, tapi ini tentunya kita perlu dukungan dari DPP SHM untuk adanya pelatih yang unggul. Artinya mungkin beberapa orang pelatih yang ada di provinsi ini kita intenskan lagi pelatihan mereka, kita tambah lagi ilmu-ilmu mereka, sehingga nanti mereka itu juga diharapkan bisa melatih dari kota. Ini yang kami khawatirkan, kabupaten kota itu para pelatih ini sangat sedikit sekali, dan itu kita berikan motivasi dari berbagai lini. Berbagai lini maksudnya dari SHM provinsi dan DPP. Kemudian yang berikutnya ini cuman sebagai masukan bahwasanya kalau gini kok para senior guru-guru tua Sile banyak yang ilmunya punah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk melestarikan ini kita perlu dokumentasi dan digitalisasi ilmu tasure yang perlu kita wariskan ke generasi kita. Artinya dengan pesangan sama sekarang ini kita punya keterbatasan untuk mengingat dokumentasi dan digitalisasi, dan untuk itu para senior di DPP tentunya punya teknik, punya cara, punya kiat khusus untuk membuat digitalisasi ini pas untuk intern kita Sile Harimau Minangkabau, tapi untuk laksanakan. Nah, itu harapan kami, dan ini bisa kita wujudkan sehingga Sile Harimau Minangkabau ini kita dunia, tradisi Minangkabau yang dikenal untuk dunia, dan untuk itu tentunya tidak mengabaikan Indonesia, khusus dengan provinsi Indonesia ini. Yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kami berikan tapi yang setinggi-tingginya kepada DPP Sile Harimau Minangkabau di DPP dari Sumatera Barat itu nanti partisipasinya kami minta optimal. Kita tidak mencari ringkap atau jualnya, adalah pengembang Sile Harimau Minangkabau ini. Dan kalau dari Sumatera Barat partisipasinya adalah optimal, kami yakin akan membangkitkan semangat dari DPW yang lain. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Tadi ada masukan konkret dan bisa ada beberapa yang ditanyakan tadi Pak Ketum. Izin mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Ketum. Baik. Pertanyaannya memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini benar-benar sedang berusaha mandiri saat ini karena kita belum dapat dukungan apapun lah dari pemerintah ya. Jadi memang apa yang kita lakukan ini benar-benar murni dari keuangan ekosistem kita sih sebetulnya Pak. Tapi kalaupun misalnya ada organisasi Minang atau perantau Minang yang bisa memberikan bantuan untuk kita bisa bergerak, itu sangat alhamdulillah sekali gitu Pak Datuk. Mungkin kita akan coba untuk acara kita nanti juga kita coba lobby ya. Kita lobby nanti ke organisasi dan perantau-perantau Minang lah, baik yang di Sumsel sendiri maupun yang ada di rantau.
Seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang kedua tadi adalah melahirkan pelatih-pelatih atau kader-kader. Ini sebenarnya memang ini adalah upaya maksimal yang dapat kita lakukan untuk melahirkan pelatih di daerah, karena memang keterbatasan finansial juga. Dan kalau kita lihat kan di dalam syarat-syarat kita untuk ikut dalam training online tadi adalah memang bagi mereka-mereka yang memang sudah punya basic bela diri. Ya, jadi misalnya seperti atau dia dari olahraga bela diri asing atau mungkin dari silat juga, silat apapun gitu kan. Nah, itu kita lakukan kita kirimkan video, kemudian mereka berlatih, setelah berlatih mereka mengirimkan video balik kepada kita. Nanti kita koreksi apakah ada yang harus dibetulkan dan segala macam. Ini langkah-langkah yang dapat kita melakukan karena keterbatasan tadi. Tapi saya lihat alhamdulillah ini udah batch 4 ya. Pesertanya juga alhamdulillah cukup antusias ya. Nah, kemudian nanti setelah mereka berlatih secara online tadi, kemudian kita akan coba yang di tengah yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi tadi. Nah, kita akan datang ke sana, kemudian kita bertemu secara offline. Itu sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Kemudian yang poin 3 tadi, terima kasih banyak masukan dari Pak Datuk Bungsu. Digitalisasi keilmuan itu memang sangat penting sekali, dan itu insya Allah kita akan berusaha untuk lakukan. Memang kalau dilihat sekarang ini, kita ini keterbatasan sumber daya nih Pak Datuk. Ya, di DPP juga orangnya juga terbatas, kemudian kita di PPW dan PPD juga terbatas. Tapi ini masukan yang bagus yang akan kita sambut baiklah. Insya Allah kita akan coba lakukan apa yang disarankan oleh Pak Datuk Raja Bungsu, Pak Yufrizal. Terima kasih banyak Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, mengingatkan para peserta semuanya untuk mengisi absensi yang sudah di-share linknya di kolom chat untuk nantinya mendapatkan sertifikat dari kegiatan penambangan daring. Ini yang sudah resign ada dari Mas Dirga dari Wonosobo. Monggo Mas Dirga. Atas masukan-masukannya, dan memang benar, insya Allah mudah-mudahan ada waktu dan kesempatannya kita akan coba untuk offline ya ke Jawa Tengah, insya Allah mudah-mudahan. Oke, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya baik Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Pak Sekjen, Pak Sekjen, ada yang mau bicara ya? Tambahan sedikit Pak Sekjen, saya mengusulkan ke TPP mulai saat ini mungkin sudah segera barangkali mengirimkan surat undangan kepada seluruh PPW kita yang ada di Indonesia ini. Jadi dengan berdasarkan undangan dari PPP tersebut untuk kejurnas ini, sehingga nanti dasar surat undangan itulah bisa dibawanya oleh teman-teman ke Kormi. Kemudian dari Kormi nanti apakah dapat bantuan dari disporanya atau dari Kormi sendiri, sehingga memudahkan teman-teman untuk datang ke Palembang. Nah, yang kedua juga barangkali untuk teman-teman yang masyarakat Minang, dengan adanya surat dari DPP, undangan dari DPP ini untuk kejurnas ini, sehingga bisa juga memberikan silaturahmi dengan teman-teman warga Minang di daerahnya masing-masing untuk dapat membantu dan mengkontribusi keberangkatan mereka ke Palembang ini Pak Sekjen. Jadi undangan ini sangat penting, jauh-jauh hari dipersiapkan supaya ada waktu teman-teman kita untuk mencarikan anggaran untuk bisa datang ke Palembang ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin saya tanggapi, mungkin teman-teman dari daerah-daerah bisa menggunakan untuk pertama kali surat edaran pelaksanaan kejurnas itu sebagai dasar.
Kemungkinan nanti di minggu secara sistem nanti proses pendaftaran penggiat itu akan kita buka di minggu ke-3 kita mulai bulan Mei ini sampai nanti ditutup di 5 hari sebelum pelaksanaan, seperti itu ya. Nah, nanti kita ada edaran, nanti kemungkinan juga akan ada surat lanjutan terkait proses pendaftarannya sekaligus isi dari surat tersebut nantinya akan diedarkan. Yang pasti edaran pertama terkait Kejurnas itu bisa digunakan juga sebagai dasar nantinya teman-teman sebagai pengurus PPW atau PPD untuk mencoba berinisiasi untuk bertemu dengan Pormi masing-masing seperti itu. Yang tadi untuk Jawa Tengah, kalau PPI-nya tadi berjalan, mudah-mudahan itu bisa kita manfaatkan. Pak Ketua Wonosobo nanti di sini saya tidak memperhatikan apakah Mas Anton bergabung ya, Mas Anton selaku Ketua Jawa Tengah. Walaupun nanti ada informasi tersebut mungkin bisa kita manfaatkan. Dan mungkin juga di provinsi-provinsi lain ketika ada agenda Porminya seperti itu, silakan dikonsolidasikan dengan kita di pusat. Nanti mungkin di Dewan Pelatih akan mengagendakan siapa yang akan ditugaskan untuk bertugas memberikan pembekalan seperti itu. Terima kasih Pak Irwansyah atas masukannya dan pengingatnya. Jadi mungkin ada lagi yang ingin bertanya, tapi ini kita sudah jam 9 malam Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman di waktu Indonesia Timur ini sudah jam 11 malam. Jadi izin Pak Ferdian sedikit saja, saya Idris Gandhi dari Bogor, Pak Ferdian. Ya silakan. Salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Datuk Edwel, Datuk Rajo Gampo Alam, dan Pak Sekjen serta Pak Karinop Dasir. Saya Idris Gandhi dari Bogor. Saya baru bergabung di Silat Harimau ini baru beberapa bulan ini. Sebelumnya sih saya sudah tahu Silat Harimau itu dari filmnya Marantau gitu. Nah, cuma sejauh ini karena domisili saya berada di Cimande, jadi lebih kuatnya itu alirannya itu Cimande gitu. Nah, kebenaran anak saya itu masuknya aliran Cimande gitu. Nah, karena saya berdarah Minang dan asli Minang, tentu jiwa kebudayaan Minang saya itu ada pelestariannya gitu. Dan pada akhirnya di beberapa bulan yang lalu saya ikut bergabung di Silat Harimau, diajak sama Bang Yasin, dan kebetulan beliau ini sebagai ketua kepengurusan Silat Harimau Minang di DPD Kabupaten Bogor. Nah, sejauh ini kami mendapatkan undangan untuk mengikuti kejuaraan silat itu di Eropa, dan alhamdulillah saya dan anak saya sudah berangkat ke Eropa dan baru pulang dari Eropa. Dan kami di Belgia tepatnya, kami membawakan nama Silat Harimau Minang. Nah, di sini pertanyaan saya, poin pertama, apakah saya boleh gitu? Karena sejauh ini kemarin saya sendiri secara pribadi tidak ada link ke pusat, jadi saya minta izinnya aja langsung ke Bang Yasin kemarin itu, dan alhamdulillah waktu itu dibolehkan sama Bang Yasin gitu. Nah, waktu itu kami berada di Belgia, itu kami membawakan nama Silat Harimau Minang gitu. Terus pertanyaan saya yang pertama, apakah kami dibolehkan? Karena ini udah terjadi gitu. Nah, poin yang kedua, ini kan ada budaya itu, dan saya juga tadi sempat mendengar ada keterkaitan, ada keterhubungan antara Silat Minang Harimau Minang ini dengan Gebu Minang. Nah, pertanyaan saya yang kedua, sejauh mana keterikatan antara Silat Minang dengan Gebu Minang? 3, pertanyaan saya, ini kita menyangkut budaya, dan sudah sejauh mana kerjasama antara Silat Minang dengan Kementerian Kebudayaan itu sendiri gitu Pak. Mungkin saya cukup di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf, karena
minta dimaafin karena saya baru bergabung gitu. Jadi saya belum tahu dengan siapa dan dengan apanya gitu. Terima kasih Pak. Hormat saya Inggris Jandi dari Bogor. Baik, terima kasih Inggris ya. Jadi izin Pak Ketum, Pak Datuk, mungkin saya akan eskalasikan untuk menjelaskan gitu ya. Jadi prinsipnya ketika mengikuti ke olahraga di Silai Harimau tidak ada larangan. Jadi sebenarnya gini, banyak anak-anak SHM itu sebenarnya ikut dalam olahraga tuh aturan permainan sebenarnya. Kalau kita dalam konteks olahraga, bagaimana cara bermain dan diperlombakan seperti itu. Bukan dalam konteks jati diri dan sebagainya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan di Silai Harimau sendiri, Datuk itu sudah menyampaikan ke kita bahwa beliau sudah mewakafkan Silai Harimau ini untuk seluruh masyarakat. Nah, tidak ada larangan dalam Silai Harimau ini untuk anggota-anggotanya, anak sastian, pandeka-pandekanya untuk mempelajari bela diri lain sebenarnya. Karena balik lagi tadi yang sudah dijelaskan Datuk tadi di awal bahwa ilmu itu dalam tradisi apa ada pesan bicara cara pesan di kitab buku, maka ilmu pemahaman terkait ilmu itu milik Allah. Jadi kita tidak boleh melarang orang untuk mencari ilmu. Dan kita tidak boleh juga ilmu itu kita simpan bawa mati. Maka akan ada dua konsekuensi dalam ilmu itu. Pertama, akan jadi amal jariah kalau bermanfaat buat orang lain, dan akan jadi hisab ketika itu dibawa mati seperti itu ya. Nah ini akhirnya Datuk itu mewakafkan ya karena itu dasarnya itu satu. Jadi apakah nanti ikut kegiatan di luar negeri dalam konteks olahraga apapun diperbolehkan? Sangat-sangat boleh. Karena konteksnya itu kan perlombaan dalam satu olahraga itu aturan permainan. Tapi dalam konteks bela diri itu namanya konteks bela diri, kita membela diri, nggak ada tuh wajib juri, nggak ada istilahnya, nggak ada larangan pukul di kepala, nggak ada, gitu ya. Nah jadi jati diri Silai Harimau ini mengajarkan kita bela diri itu jangan sampai kita hilangkan dulu, gitu. Nah jadi kayak teman-teman di Demak itu ada yang Silai Harimau ini ikut kompetisi boxing, ada yang ikut ke MMA, gitu ya, itu bukan satu masalah sebenarnya. Dipersilakan, itu kan tempat mengaktualisasi apa yang sudah diajar, apa yang dia latih dengan konteks konsep keilmuan Silai Harimau-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan tadi apa tadi ya? Yang kedua Gebu Minang. Keterikatan Gebu Minang dengan SHM. Jadi SHM ini dibangun tentunya dengan kolaborasi, tidak hanya dengan Gebu Minang, dengan beberapa IKM di daerah, gitu ya, dengan beberapa ada IKBK, ada pokoknya IK itu ada banyak macam deh. Kolaborasi itu kita bangun bagaimana kita memperkenalkan dan menggerakkan SHM ini. Nah memang dari beberapa organisasi itu ada yang memang mereka menggerakkan di level kota-kota gitu ya, kayak misalnya nih Jakarta Utara, itu IKM Jakarta Utara sebagai pelopor penggeraknya untuk SHM di sana seperti itu. Nah Gebu Minang ini lebih spesial lagi, kenapa? Karena dari ketua umumnya itu langsung mengefekkan pembentukan SHM Gebu Minang sebagai bentuk dukungan kebudayaan dari organisasi budaya besar di Minang tadi untuk memastikan bahwa Silai Harimau ini yang merupakan budaya tadi, bagian budaya juga di luar dari konteks olahraga yang sekarang kita bangun, itu juga didukung oleh Bu Minang seperti itu. Jadi memang kalau dari segi kolaborasi kita tidak hanya sebatas Bu Minang, banyak IK, misalnya IKBK yang ada di Nusa Tenggara Barat itu juga sebagai penggerak kita, pendorong kita untuk di Nusa Tenggara Barat gitu. Terus ada bermacam lah IK yang memang sudah mengakar di rantau sana gitu ya, itu memang sebagai bentuk kolaborasi yang kita bangun bagaimana benang merah bela diri tradisi ini bisa sampai juga di ranah rantau. Jadi itu dah terkait kolaborasi kita dengan organisasi eksternal gitu. Cuman untuk SHM Indonesia ya sebagai induk olahraga kita akan fokus bagaimana mengemas bela diri tradisi tadi dalam konteks olahraga nasional. Karena ini akan kita dorong, tadi sempat di-spill sama Sekjen Gebu Minang, bagaimana nanti harapannya juga kita tidak hanya di olahraga masyarakat, tapi juga masuk juga di PONI nantinya. Bagaimana mekanismenya tentu kita akan berjuang bersama, sehingga fasilitasi olahraga yang disediakan oleh pemerintah di nasional ini, di Indonesia ini, bisa juga kita rasakan juga sebagai praktisi dan pengembang Silai Harimau ini. Seperti itu. Tadi yang ketiga apa ya, Dek? Satu lagi tadi yang apakah sudah ada bentuk kerjasama Silat Harimau Minang dengan Kementerian Kebudayaan? Oke, baik. Kementerian Kebudayaan adalah kementerian baru, betul ya, sepakat ya. Usianya mungkin mau meranjak ke masuk tahun kedua. Jadi mungkin di sini saya akan memperkenalkan ada namanya
KPSTI, Komite Pencaksilat Tradisi Indonesia. Sekarang yang SK-nya sendiri itu langsung ditandatangani oleh Pak Fadlizon, ya, selaku Menteri Kebudayaan. Yang KPSTI ini dilahirkan tujuannya untuk bagaimana menjaga seluruh bela diri tradisi yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa dilema yang terjadi sejak pencaksilat di dalam kategori olahraga dengan budaya ini ada mispersepsi, ya. Jadi bela diri Indonesia itu ada banyak, bapak-bapak. Salah satunya silat yang sekarang kita bahas ini, silat. Nanti kita geser lagi ke Riau, Sumatera Utara, itu silat. Kepulauan Riau itu silat. Kita geser lagi ke orang-orang Betawi, main pukul, bela dirinya. Kita geser ke Jawa Barat, ada main po, ada pencak, ada benjang, itu bela diri tradisi semua. Ini pencak ini sampai ke DIY, ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai DIY, itu pencak bela dirinya. Makanya kalau kita pernah mendengar ada festival bela diri di Jogja, itu bukan festival pencak silat Malioboro sebutannya, tapi festival pencak Malioboro, karena memang akar tradisinya pencak, tidak pakai silat, gitu ya. Terus kita geser lagi ke Jawa Timur, ada mancek kalau nggak salah. Kita geser lagi ke Nusa Tenggara Barat, sampai NTT, itu empat silat, ada Persea juga. Kita ke Kalimantan, ada Puntau. Nah, jadi ada banyak bela diri Indonesia itu. Ya, cuman akhirnya kan UNESCO mengakui pencaksilat itu banyak unsur. Apa pencaksilat itu sebenarnya kalau pemahaman kami itu adalah narasi payung. Narasi payung untuk menggambarkan ketika diartikan pencaksilat apa? Pencaksilat itu adalah bela diri tradisi Indonesia. Apa saja? Wah, ada banyak. Ada silat, ada tadi main pukul, puntau, pencak, main po, mancek, manca. Ada silat, kalau di Aceh silat sebutannya. Dan itu beda-beda, mereka punya karakter masing-masing. Nah, ketika dilarikan ke konteks olahraga yang ada di olahraga sekarang, itu kan standarisasi bentuknya. Itu tadi yang saya bilang, aturan permainan. Jadi kita pun kalau melihat misalnya ada orang taekwondo, kita pakaikan baju hitam, kita suruh dia hafal jurus tunggal baku, bisa nggak ikut perlombaan pencaksilat? Bisa kan? Jadi itu hanya apa ya? Hanya tampilan, hanya apa yang diperlombakan. Jadi itu aturan bermain yang diperlombakan. Nah, itulah konteks dari olahraga. Nah, jadi memang KPSTI tadi itu adalah komite yang dibangun dalam ranah kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan yang perlu Bapak semua tahu. Salah satu pelopor pendirinya adalah Sile Harimau Minangkabau beserta 9 organisasi tradisi lainnya. Di situ ada juga kalau nggak salah ada komunitas pecinta bela diri tradisi, ada pencak juga yang mendirikan, ada dari main pukul gitu ya. Nah, itu pelopornya. Sedikit Pak Sekjen, saya di pertanyaan saya ketiga ini sejauh mana kerjasama antara Silat Harimau Minang dengan Kementerian Kebudayaan, karena mengingat ini Silat Harimau ini kan karakternya kan budaya ya. Nah, di Kementerian Kebudayaan itu ada istilahnya pelestarian budaya dan promosi budaya. Dan saya minta maaf, sejauh ini saya secara pribadi kami sudah mengikat dan sudah MOU dengan Kementerian Kebudayaan untuk anggaran untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri gitu. Nah, saat ini saya baru tergabung di Silat Harimau baru beberapa bulan gitu. Dan pada dasarnya karena saya orang Minang, tentu saya bangga dengan Silat Harimau Minang karena membawa nama Minang dan asal usul sile dan pencak gitu kan. Nah, pada dasarnya. Dan saya juga kemarin waktu di Belgia itu nama Minang itu di Belgia juga kemarin ada di Belanda. Itu Silat Harimau Minang itu ada juga kemarin gurunya juga di sana. Dan saya juga sempat berkomunikasi dan ngobrol dengan beliau juga dari Belanda kemarin. Dan kebenaran juga kami ketemu sama beliau tuh di final. Di final kami saling mengalahkan dan alhamdulillah anak saya terkalahkan oleh mereka. Gitu. Izin ya Pak Sekjen ya. Ya, jadi kalau untuk ikatan langsung, memang untuk Sile Harimau Minangkabau ini belum sampai ke sana untuk ikatan langsung, karena jadi apa yang dibangun SAM ini, karena kita SAM ini berpikirnya bagaimana tidak egosentris awalnya. Kenapa kita mendorong KPSTI pada saat itu, karena pelestarian tradisi itu kita rasakan seharusnya bukan di kita aja, tapi di bela diri tradisi lain juga harus bergabung gitu dalam pelestarian, dalam konteks pelestarian budaya. Itulah kenapa kita mendirikan KPSTI tadi. Nah,
kita sekarang kerjasamanya itu melalui bagaimana KPSC tadi yang sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan tadi. Disitulah kita bermainnya saat ini memang gitu. Tapi nanti kebetulan saya nggak tahu nih sejauh mana ada peluang-peluangnya, mungkin nanti bisa didiskusikan di seri keempat ya. Kebetulan di seri keempat itu ada namanya Uda Awal, beliau adalah bagian dari Kementerian Kebudayaan nantinya, yang mungkin nanti kita bisa menggali nih apa saja sih potensi yang bisa kita ini nanti di Kementerian Kebudayaan. Siap Pak Sekjen untuk membantu Silat Harimau Minang, kita komunikasikan dengan Kementerian Kebudayaan, karena saya melihat di sana itu banyak peluang untuk pelestarian budaya dan pengikat untuk kegiatan-kegiatan teman-teman di Silat Harimau itu sendiri. Ketika ada agenda-agenda di luar negeri maupun di dalam negeri, itu ada banyak anggaran-anggaran pos-posnya yang sebenarnya bisa kita masukkan ke Silat Harimau kita. Baik. Terima kasih udah Imris nih, kalau memang ada insight seperti itu tentunya kita sangat terbantu sekali nih dari Imris kita ya. Dari Imris ya. Jadi memang bahkan kami rencana Pak Sekjen izin, bahkan kami rencana, saya sudah sampaikan ke Pak Yasin kemarin sebagai Ketua DPD, perencanaan kami di bulan Oktober kami ada agenda undangan dari Malaysia. Mungkin kami juga dari Bogor akan membawa teman-teman, ada beberapa orang yang nanti kami bawa gitu. Ya mudah-mudahan dari kementerian ada anggaran yang bisa kami iniin dan ditambah dengan Kormi gitu. Dan mudah-mudahan juga ada support dari Gebu Minang. Dan satu lagi Bang, saya tadi menyambung ya apa yang Pak Sekjen sampaikan ya. Ini kan tidak ada keterbatasan ya dengan organisasi apa aja bergabung. Nah, ada kebenaran juga posisi saya di IKM. Saya bergabung di IKM. Di IKM saya ditunjuk sama Bang Andre Rosiade sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga. Jadi karena saya ditunjuk dan saya juga orang Minang, jadi tentu karakternya saya merangkul seperti apa, gimana dan seperti apa gitu. Seperti itu Pak Sekjen. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada keterbatasan, mungkin nanti saya juga izin Pak Datu dan Pak Sekjen dan Pak Pendiri. Saya akan memperkenalkan juga nanti ke Abang Andre Rosiade kalau dibolehkan. Ya, tolong nanti Bris dicolek itu udah mau Levi bilang suratnya di PPSAM tolong dibales. Ya. belum di ini. Ya, kayaknya Stipu Semen Padang itu beliau itu. Itu Stipu Semen Padang kayak kemarin itu kan. Jadi memang Pak Ketum kita lagi banyak dibully gara-gara Semen Padang turun Liga 2. Jadi lagi sibuk kayaknya. Jadi insya Allah udah Inggris memang kita itu kolaborasinya tidak terbatas ya, memang kita berusaha merangkul semuanya karena kita berharap ada impact nantinya ke depan ini yang bisa tereskalasi dengan cepat gitu ya. Karena tadi balik lagi mimpinya bagaimana tadi yang udah Andri sampaikan juga, kita ini juga akan membawa ini ke internasional. Tadi udah bilang mau ke Malaysia, nanti kita bisa komunikasikan dengan teman-teman SAM di Malaysia gitu, kalau mau berkolaborasi juga bisa gitu ya. Itu juga ada di Malaysia. Karena pada dasarnya Pak Sekjen, silat itu menciri khaskannya tuh harimau. Harimau Malaysia, harimau Australia, gayung Malaysia harimau. Semuanya mencirikannya ke harimau gitu. Karena saya sering waktu di Australia juga di 2005, kami gabung juga dengan Australia, itu mereka juga harimau. Di Belgia harimau juga gitu kan. Di Malaysia juga harimau juga gitu. Ya betul. Jadi memang ya itulah akulturasi budaya yang sudah terjadi ribuan tahun tadi sudah kemana-mana. Jangan kan daerah sekitar kita, negara-negara sekitar kita, sampai ke Afrika pun sebenarnya ada kalau kita mau telusuri kita. Cuma yang sedang kita fokus kan bagaimana negara-negara yang sedang mengakarnya memang mengarah ke kita semua gitu. Yang ada benang merahnya, ada Singapura, Malaysia, Inggris, Austria gitu ya, Uni Emirat Arab, ada Belanda juga, ada Jerman, Amerika gitu ya. Itu yang sedang kita fokuskan bagaimana nantinya mudah-mudahan dengan dukungan bapak-bapak semua yang ada di sini, target kita di 2029 atau di 2030 nanti federasi internasionalnya bisa berdiri gitu ya, sehingga kita bisa bergerak secara mandiri juga untuk kegiatan internasional. Mudah-mudahan semoga ini bisa dipermudah dan dibesarkan. Jadi nanti yang terkait dengan udah mau living minta tolong dicolek ya. Insya Allah nanti saya ketemu, saya colek nanti.
dari Silat Harimau Minang ya. Ya, kalau nggak nanti kita suratin pulang nih kalau gitu. Siap. Kemarin sih WhatsApp saya sih dibalas di waktu kita mengundang jajaran KM pusat itu untuk datang ke NTB untuk menyaksikan Pornas pertama itu. Kita undang semua berapa Minang, semua kita undang gitu ya. Tapi katanya ada agenda nih DPP kemarin itu awal-awal. Memang waktu itu dilemanya memang belum ada pengukuhan pada saat itu di KM pusat. Nah, jadi memang akhirnya sepertinya terhambat oleh itu. Terima kasih, Cak Imris, insight-nya masukannya untuk kita. Ya, jadi mohon maaf Bapak-Bapak, karena sudah 9:30, kita tidak hanya di waktu Indonesia Barat, ada yang waktu Indonesia Tengah dan Timur. Kalau udah Timur ini udah 11:30 ini. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, silakan dikumpulkan di grup WhatsApp untuk webinar series gitu ya. Apa yang mau tanyakan, arahkan kemana, nanti akan kita kompilasi dan kita jawab. Kita minta jawaban ke Datuk sama ke Pak Korinov nanti sesuai dengan permintaan masing-masing. Dan nanti jawabannya juga akan kita share di grup. Ya. Nah, untuk seri kedua selanjutnya insya Allah akan dilakukan di, saya lupa tanggal berapa ya. Pokoknya nanti ada seri kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Biasa yang saya lihat dikumandangkan oleh praktisi-praktisi Silat Harimau. Jadi semangat ini mudah-mudahan akan selalu ada di hati, akan selalu dikembangkan. Tadi ada beberapa ini yang membuat saya lebih bersemangat lagi, insya Allah. Jadi nanti rangkuman-rangkuman semuanya itu akan kita catat, akan kita jadikan masukan, dan juga kita akan jadikan evaluasi. Mudah-mudahan. Dari itu, marilah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya baik, terima kasih Pak Dato. Mungkin demikian Bapak-Bapak semua rangkaian seri pertama dari webinar ini. Sampai ketemu lagi di seri kedua webinar terkait juga dalam rangkaian menuju ke Jurnas SHM di Palembang. Saya ingatkan kembali, jangan lupa absen yang ada di kolom chat linknya ya nanti untuk penamaan sertifikat. Dan sekian dari kami.